Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Kurnia dengan NIM 107/2044, mahasiswa dari program studi Tadris Biologi kelas 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Bahar Nasruddin Jambi. Pada video kali ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Informasi Proses dan Hasil Belajar Biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra MPK dengan judul materi yaitu Formative Assessment dan Summative Assessment. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian formative assessment. Sebelumnya, apa itu assessment? Assessment adalah pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka menentukan keputusan-keputusan yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran menurut Anderson tahun 2003. Pengertian asesmen formatif itu sendiri adalah proses pengumpulan informasi atau bukti-bukti selama kegiatan pendidikan berlangsung dengan maksud untuk menemukan dan mengenali kelemahan dan kekuatan peserta didik serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setiap satuan kegiatan. Asesmen formatif itu sendiri dilakukan pada akhir satu unit pelajaran atau pada akhir satu satuan pelajaran, bukan pada akhir semester atau akhir catur bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa asesmen formatif ini dilakukan pada saat guru telah menyelesaikan satu bab materi pelajaran pembelajaran tersebut. Materi yang kedua yaitu pengertian summative assessment. Summative assessment atau asesmen summatif adalah lebih diarahkan untuk lebih mengetahui tingkat penguasaan peserta didik, lebih menekankan pada peringkat atau generalisasi dari yang dicapai dan porsi materi yang dinilai dikaitkan dengan waktu, yang mana memiliki tujuan yang lebih khusus adalah memberi angka atau grade ataupun penghargaan baik yang dilakukan pada setiap unit atau lembaga maupun pada akhir proses pembelajaran. Pada asesmen sumatif ini diberikan pada akhir setiap unit atau akhir catur bulan atau semester. Penilaian sumatif asesmen ini dilakukan pada akhir periode pengajaran tertentu seperti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Materi yang ketiga yaitu peranan dan fungsi formatif asesmen. Poin yang pertama yaitu pendidik dan peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi serta kelemahan. Poin yang kedua yaitu merencanakan dan menetapkan topik-topik atau unit belajar. Unit belajar itu sendiri adalah satu kesatuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang mana akan terlaksana apabila pendidik atau guru dan penyusun kurikulum melakukan analisis terhadap unit-unit tersebut. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, memberi penguatan kepada peserta didik. Perlu adanya penguatan yang diberikan pendidik kepada peserta didik, yang mana berguna untuk keberhasilan peserta didik dalam materi atau unit pembelajaran yang diberikan berdasarkan tes atau teknik lainnya. Poin yang keempat yaitu perbaikan dan penyempurnaan kegiatan pendidikan dan atau pembelajaran. Pada asesmen formatif dapat diketahui seberapa jauh penguasaan peserta didik tentang materi atau bahan sajian yang telah disampaikan. Di samping itu pula diketahui komponen pendidik lain yang kurang berfungsi selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu mengenai peranan dan fungsi summative assessment. Poin yang pertama yaitu menentukan nilai atau grade ataupun penghargaan setiap peserta didik supaya pendidik ataupun guru dapat membandingkannya dengan peserta didik lainnya. Poin yang kedua yaitu memberikan umpan balik atau feedback bagi pendidik atau guru dan peserta didik. Yang mana dalam peranan dan fungsi summative assessment ini umpan balik ini sangat diperlukan untuk peserta didik yang mana memiliki peran lebih banyak apabila diberikan dengan penjelasan yang cukup dan terperinci. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu menentukan dapat atau tidaknya peserta didik mengikuti program berikutnya. Pada asesmen sumatif ini diberikan dalam rentangan tertentu, maka pada asesmen ini dapat digunakan dengan patokan dalam menentukan program berikutnya. Tetapi kalau digunakan pada akhir semester, maka asesmen digunakan sebagai instrumen penentu apakah peserta didik yang bersangkutan akan dapat mengikuti kelas berikutnya. Poin yang keempat yaitu sebagai informasi kemampuan belajar peserta didik dan bahan laporan untuk orang tua dan tenaga pendidik lainnya. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir mengenai hubungan konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Pada butir soal dan tes merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur konstruk. Melalui butir soal dan tes, konstruk diterjemahkan ke dalam bentuk operasional dalam bentuk perilaku yang diharapkan ditampilkan oleh orang atau yang disebut dengan tes T yang merespon kepada stimulus yang disampaikan melalui tes. Butir soal dan tes itu sendiri yang berkualitas baik akan menjadi basis yang kuat bagi penafsiran dan penyembuhan hasil tes dengan kesesatan atau gawat, pengukuran minimal dan dapat membantu meminimalisir perbedaan penafsiran. Dan juga diperlukan adanya pemahaman sifat dasar pengukuran atribut psikologis. Pada butir soal dan tes, dan aturan-aturan yang terkait dengan pengembangan butir soal dan tes di samping penguasaan yang baik terhadap bidang atau materi yang diukur melalui butir soal dan tes tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar itulah sangat penting, yang mana ketika butir soal dan tes memiliki kualitas yang baik, maka akan menjadi basis yang kuat bagi penafsiran dan penyimpunan hasil tes tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai etika tes. Yang pertama yaitu kerahasiaan hasil tes. Kerahasiaan hasil tes ini merupakan hal yang penting dalam melakukan tes karena dalam melakukan tes itu sendiri, izin dari orang yang melakukan tes itu sangatlah penting. Yang kedua yaitu keamanan tes. Keamanan tes ini merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional oleh orang yang melakukan tes tersebut. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru tersebut. Pada poin yang ketiga yaitu interpretasi hasil tes. Interpretasi hasil tes ini merupakan hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes karena penginterpretasikan tes secara salah. Maka interpretasi tes harus diikuti dengan tanggung jawab dari pihak profesionalisme tersebut. Pada poin yang keempat yaitu penggunaan tes.
Penggunaan tes ini merupakan tes hasil belajar yang harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Cukup sekian presentasi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.